teringat pada sebuah perbincangan. Kamu dengan gayamu yang lucu dan bahasamu yang lugas berkata padaku, "Percaya nggak? Tadi aku ketemu sama orang yang mati suri." "Ah, ngawur, serius?" "Iya, beneran." Antara percaya dan tidak, aku berusaha mempercayai ucapanmu waktu itu. "Terus gimana ceritanya?" Tanyaku mendesak, ingin tahu. Gini ceritanya, setelah ia sadar, orang itu cerita pengalamannya waktu mati suri. Lalu aku tanya, "Kalau kamu mati suri, kenapa bisa hidup lagi?" Tahu gak ia jawab apa? Waktu itu, aku sangat penasaran ingin tahu jawabanmu. "Emang dia bilang apa?" tanyaku. Ia jawab, "Karena neraka udah penuh." Sambil kamu tertawa. "Tuh kan, kamu ngawur." Timpalku seraya ikut tertawa pula. "Tapi emang bener kok. Tadi aku ketemu sama orang yang mati suri. Ia bercerita banyak hal. Ia bahkan berkata sempat ngobrol sama makhluk aneh yang belum pernah ditemuinya selama ini di alam nyata." "Hah? Makhluk aneh? Kok bisa sih? Terus gimana pendapat kamu?" Ya, kalau aku sih ya percaya. Sebab secara ilmiah proses kematian itu kan bertahap, atau dalam istilah medisnya kematian itu akan melewati 2 fase, yaitu somatic death dan biological death. Ketika tidak ditemui adanya pernafasan atau denyut jantung serta aktivitas otak pada EEG, itu disebut fase somatic death. Dan setelah dalam hitungan beberapa menit ke depan, barulah orang itu memasuki fase yang disebut dengan biological death. Ini ditandai dengan adanya kematian seluruh organ. Fase somatic death menuju ke biological death yang diantarai oleh waktu inilah yang disebut dengan near death experience, atau yang lebih umum kita sebut sebagai mati suri. Di sini memang tubuh terlihat seperti mati, tapi kenyataannya tidak demikian. Ini hanya kerja organ tubuh yang sedang mengalami gangguan dalam beberapa saat, namun setelah itu akan kembali normal seperti semula. Seseorang yang mengalami mati suri memang terlihat oleh pandangan mata kasar, tak ada reaksi apapun. Namun sesungguhnya reseptor tubuh masih dapat berfungsi sehingga ia masih memiliki kemampuan untuk bisa mendengar dan bahkan merasakan adanya sebuah sentuhan. Oh, gitu ya. Sekarang aku paham. Itulah alasannya mengapa orang yang mati suri itu bisa mengalami kejadian aneh. Seperti mimpi, bertemu orang tuanya, lalu bercengkrama dengan saudara, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Lantas bagaimana menurut kamu tentang hal ini? Apakah mimpi itu bisa dipercaya? Oh my God, lagi-lagi kamu menertawaiku. Bermimpi dalam keadaan mati suri itu hanyalah sebuah kejadian maya dan bukan suatu realita. Namun jika ternyata mimpi tersebut merupakan petunjuk atas kejadian dan kemudian menjadi nyata,
Menurutku itu tetaplah akan menjadi sebuah mimpi yang tidak harus dipikirkan secara terus-menerus bagaimana proses terjadinya. Sebab fenomena seperti ini hanyalah sebuah fase recovery dari sebuah kondisi fisik yang buruk. Bisa dipercaya atau tidak, itu kembali pada keyakinan kita sendiri. Tapi waspadalah, jangan pernah kita anggap mimpi tersebut pasti benar, sebab itu bisa datang dari tipu muslihat iblis. Apakah kita tahu sampai sejauh mana kejahatan iblis dalam menyesatkan hati dan pikiran manusia? Aku terpaku mendengar jawaban kamu waktu itu. Jujur, aku sangat kagum. Dan atas rasa kagum itu kembali aku bertanya, terus apakah seseorang yang sedang mati suri atau sedang pingsan bisa menjadi penyebab seseorang itu meninggal? Mendeteksi mimpi saja kita tak mampu melakukannya, apalagi mereka-reka sebuah kematian. Jangankan orang awam, para medis pun yang setiap hari bertemu dengan orang mati, apakah itu mati suri atau mati yang sesungguhnya, tak sanggup merumuskannya, apalagi untuk mengetahui seperti apa kematian itu sendiri. Tapi kematian itu bukan hanya sekadar berhentinya detak jantung seseorang atau tidak berhembusnya nafas lagi. Semuanya syarat dengan misteri. Nanti setelah kejadian barulah bisa kita tahu. Jadi jawaban aku bisa ya, bisa tidak. Sebab keadaan pingsan dan mati suri adalah sebuah proses yang bersifat alami dalam kehidupan manusia. Ini hanya merupakan kondisi fisik yang tidak normal. Jika seseorang dalam kondisi pingsan ataupun mati suri, lantas orang tersebut meninggal, maka itu artinya tubuh orang tersebut sudah tidak mampu lagi bertahan untuk tetap hidup, atau takdir kematiannya sudah datang kepadanya. Kondisi yang sering disebut orang dengan istilah dying atau ambang kematian tidak selamanya harus mati. Mereka bahkan bisa sadar kembali dan dapat hidup normal seperti semula jika ajalnya belum datang. Namun perlu kita ketahui bahwa proses kematian yang sesungguhnya pada setiap orang itu pasti akan merasakan yang dikatakan dengan sakratul maut. Jawabanmu atas semua pertanyaanku waktu itu membuatku sangat terpukul.